السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanallah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Agung Al-Jihad, Jalan Haji Usman Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tema yang kita angkat berkenaan dengan apa yang menjadi keluh kesah selama ini dalam keseharian kita. Selama ini kita curhat, jangan-jangan kita salah. Nah, bisa jadi ini kita ingatkan kembali, yaitu dengan tema jangan malu curhat kepada Allah. Nah, saya tidak sendirian pemirsa, sudah ada rekan saya Fahada Indi. Silakan Indi. Ya, tentu untuk membahas tema yang sangat menarik tersebut, betul sekali, Indi. Sofian dan juga pemirsa sudah hadir guru-guru kita, yaitu diantaranya ada Ustadz Abdurrahman Cailani, Faisal, dan Ustazah Nur Fadlina. Ya, seperti biasa di Damai Indonesiaku hari Ahad atau hari Minggu ini pemirsa, kita hadir selama 2 jam dan khusus di segmen 4 dan 5 kita hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Ini seluruh santri untuk menunjukkan keahliannya dalam berpidato yang nanti insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita di segmen 4 dan 5 dalam Dai Muda Pilihanku. Nah pemirsa, langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku yang insya Allah nanti akan dimulai oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah, Allah mudahkan untuk pergi haji dan umrah. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Curhat, istilah populer akhir zaman yang punya singkatan curahan hati, tapi enggak pakai seorang istri, enggak.
Ini hanya sekedar curhat. Curhat itu dalam literatur bahasa agama sebetulnya lebih dekat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wadduha. Ngomong-ngomong bapak-bapak, ibu-ibu, apal nggak surat Wadduha? Coba kita tes. Wadduha ma wadda'aka walal akhiratu wala saufa fa amma alam yajidaka wa wajadaka, terus ilang fa'agna fa'ammal wa ammasa wa amma. Pinter, percis kayak anak TK-TPA ya. Di akhir ayatnya Allah bilang apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang datang diberi oleh Tuhanmu, fahaddits, ceritakan. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Kan yang namanya curhat ngapain sih? Oi. Curhat ngapain? Nyeritain, betul nggak? Apa yang dirasa sama diri kita. Itu namanya curhat. Allah nyuruh nggak kita curhat? Nyuruh. Bukan hanya sekedar curhat kepadanya, tapi Allah nyuruh kita curhat kepada orang lain. Jadi kalau dibilang boleh nggak sih Ustadz kita nyeritain permasalahan kita sama keluarga kita yang lain, sama teman kita, sama orang-orang, boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh. Assalamualaikum. Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya. Jangan sembarangan orang diceritain. Apalagi sekampung saban ketemu orang lu cerita aja. Ada yang begitu ada. Itu namanya bukan curhat, kebangetan bawel. Lemes diobral urusan hidupnya, betul apa enggak? Kan yang namanya curhat punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk mencari solusi. Kira-kira kita ngomong sama nih orang yang kita tunjuk jadi tempat curahan hati kita, bisa nggak nih memberikan daripada solusi? Betul nggak? Maka yang namanya curhat, pilih orang, jangan sembarangan. Orangnya yang amanah, jangan yang lemes juga, ember kemana-mana. Assalamualaikum. Kita punya masalah, siapa aja kita ceritain. Kadang-kadang kita beli yang namanya cilok depan rumah, tukang cilok diajak curhat. Tukang cilok bingung apa urusannya sama gua. Bang, saya bang punya laki kebangetan dah bang, kalau kayak abang nih ya, biar kata tukang cilok masih usaha bang. Kalau laki saya ngejedok kayak di rumah bang, 4 saya ngeliatnya bang. Lah tukang cilok lagi dagang, ngapa jadi gue yang diomelin katanya. Assalamualaikum. Jangan sama segala macam teman diobral, jangan. Kadang-kadang kita ngomong bang, ini gue sih cerita sama lu doang ya, sama yang lain mau kagak ini. Jaga rahasia gue ya, ini rahasia. Besok aja giliran dia ngambek, kira-kira itu temen bagaimana? Cerita sama orang, lu mau tahu kagak? Kemarin si Fatimah, Romlah Rodieh, tuh cerita sama gua, begini, tapi lu jangan cerita sama siapa-siapa ya, rahasia kita berdua. Yang diceritain ember lagi, nyambung aja terus begitu.
mengatasnamakan yang namanya rahasia kita berdua. Akhirnya kemana-mana bukan lagi jadi rahasia, malah udah menjadi umum. Makanya istilahnya rahasia. Oh, boleh bukan enggak cerita sama kiai guru, terus kemudian sama orang yang soleh, sama orang yang ibadah, amanah sekiranya kita ceritain sama dia, terus bisa memberikan solusi. Kelar begitu, enggak sampai di situ. Jangan berhenti cuma kita curhat sama manusia. Karena sebaik-baiknya tempat curhat adalah Allah Subhanahu. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala megirang nungguin kita. Nungguin kita ngeluh dalam pengertian ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah ngeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala juga lagi-lagi saya sampaikan sabar. Assalamualaikum. Jangan asal ngadu sama Allah besok maunya diijabah itu doa. Emang kita siapa? Assalamualaikum. Oi. Doa juga punya adab. Doa juga punya cara. Maka bersabar, lalu pakai adab-adab doa, tungguin mana yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita curhatin semua, ya Allah begini hidup saya, ya Allah begini dan begitu. Antar tungguin bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala punya sikap kepada kita, seraya iringi dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai. Itulah yang dikatakan apabila kita titip uang kepada seseorang itu akan berkurang. Namun sebaliknya, ketika kita titip omongan itu justru akan bertambah. Nah, hati-hatilah dalam curhat. Untuk itulah jangan sembarang kita curhat. Merupakan suatu fitrah bagi seseorang manusia atau seseorang ketika dia mempunyai keluh kesah, dia mempunyai kesedihan dalam hati atau gundah gulana, dia selalu ingin curhat. Namun sebagai seorang muslim, curhat yang betul adalah curhat kepada Allah. Nanti insya Allah akan disampaikan lebih jelas oleh guru kita Ustazah Lina. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.